Pagi masih muda saat Nur Azizah melangkahkan kaki ke pasar tradisional tempat ibunya berdagang. Langit belum sepenuhnya cerah, namun hawa aneh seperti menggantung di udara. Angin pagi tak lagi sejuk, melainkan dingin menggigit dan membawa aroma anyir samar yang tak wajar. Langkah Nur terhenti sesaat di gerbang pasar. Dulu, tempat ini ramai dengan teriakan pedagang, bau segar dari sayur dan rempah, juga tawa riuh anak-anak. Kini, suasananya sepi, suram, dan dingin. Nur melanjutkan langkah dengan hati-hati. Sepasang mata dari kios ikan yang tutup mengawasinya, bukan dari manusia, tapi dari seekor kucing hitam besar yang duduk di atas etalase kosong. Matanya menyala kehijauan dalam gelap. Nur merapal istighfar pelan. Ibunya, Bu Fatimah, menyambutnya di kios sederhana di ujung lorong. Wajahnya tampak lebih pucat dari terakhir kali Nur melihatnya. "Kamu kok tumben pulang mendadak, Nak?" tanya sang ibu sambil menyiapkan bungkusan cabai. Nur mencium tangan ibunya, lalu duduk di bangku kecil. "Ada firasat, Bu. Saya mimpi pesantren kebanjiran, tapi airnya hitam pekat dan berbau darah. Pas bangun, hati saya nggak enak." Bu Fatimah menunduk, lalu berbisik, "Pasar ini memang udah berubah, Nur." Nur menoleh cepat. "Maksud ibu?" "Dulu, yang laris itu pedagang-pedagang lama. Tapi sejak Juragan Wardojo buka kios besar di tengah pasar, satu persatu pedagang kecil gulung tikar. Ada yang jatuh miskin, ada juga yang meninggal mendadak." Ia menunjuk ke arah tengah pasar. Nur mengikuti arah tangan ibunya. Sebuah kios besar berdinding kaca tampak mencolok di tengah pasar. Terlalu mewah untuk pasar rakyat. Tak ada suara dari dalam, tak ada pembeli yang keluar masuk, tapi selalu ada mobil pick-up yang datang menjemput dagangan setiap pagi. Anehnya, stok selalu penuh lagi keesokan harinya. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mengisi. "Dagangan kita juga makin sepi, Nur. Ibu bahkan kadang dagang cuma buat balik modal." Nur mendekat dan memeluk ibunya. "Tenang, Bu. Allah nggak tidur." Hari itu berlalu lambat. Nur membantu ibunya berjualan, tapi hanya 2 orang yang mampir membeli. Sementara itu, dari kejauhan, kios milik Haji Wardojo terlihat berkabut tipis, padahal matahari mulai menyengat. Nur merasa matanya beberapa kali menipu, bayangan hitam melintas di dalam kios, meski seharusnya kosong. Dan aroma kemenyan bercampur bunga kamboja kering menguar setiap kali angin bertiup dari arah sana. Sore menjelang. Para pedagang mulai berkemas. Nur mengantar ibunya pulang ke rumah, lalu kembali ke pasar sendirian. Ada sesuatu yang tak selesai di hatinya. Ia berdiri di depan kios milik Wardojo. Dinding kacanya memantulkan sosoknya sendiri, tapi anehnya, bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Saat Nur melangkah ke kanan, bayangannya diam. Ia mencoba menahan napas, lalu membaca ayat kursi perlahan. Saat sampai pada kalimat, "Wala yauduhu hifduhuma", bayangan itu tiba-tiba menghilang. Dari dalam kios terdengar suara, bukan suara manusia, tapi seperti gesekan kayu kering dan erangan pelan. Nur melangkah mundur. Lututnya gemetar. "Jangan dilihat lama-lama, enduk." Nur tersentak. Seorang kakek penjual dupa tiba-tiba berdiri di belakangnya. "Maaf, Pak." "Bapak siapa?" "Orang lama di pasar ini. Sudah lebih dari 30 tahun. Dulu pasar ini penuh berkah. Tapi sejak Haji itu datang bawa kios mewah, hawa pasar berubah. Banyak yang pindah, banyak yang dipanggil." "Dipanggil?" "Tumbal, enduk. Kau masih muda, jangan ikut campur. Kalau ingin panjang umur, jauhi dia." Nur ingin bertanya lebih lanjut, tapi kakek itu sudah berjalan pergi, tubuhnya limbung seperti ditiup angin.
Nur mengikutinya beberapa langkah, namun kakek itu menghilang di belokan lorong pasar yang gelap. Malam itu, Nur tidur di rumah ibunya. Ia mengunci pintu rapat dan membaca zikir sebelum tidur. Tapi tetap saja, tidurnya tak tenang. Dalam mimpinya, ia kembali ke pasar. Tapi kali ini, semua kios kosong dan hancur. Di tengah pasar, kios Wardojo berdiri utuh, tapi menjulang seperti istana. Darah menetes dari dindingnya. Seekor makhluk hitam, berkepala kambing dan tubuh manusia, keluar dari pintu kaca sambil tertawa. Kau terlalu dekat, anak pesantren. Kau ingin jadi pengganti tumbalku? Nur menjerit, namun suaranya tak keluar. Makhluk itu melompat dan menempel di wajahnya. Nafasnya sesak. Di saat detik terakhir, Nur melihat cahaya putih menyilaukan dari atas pasar. Ia terbangun. Napasnya memburu, tubuhnya basah oleh keringat. Di luar kamar, ayam berkokok. Tapi bukan ayam jantan biasa. Suaranya serak dan berulang, seolah mengusir sesuatu yang tak kasat mata. Nur berdiri. Ia menatap langit-langit kamar. Ada yang tidak beres. Aku harus cari tahu lebih dalam. Dan di luar sana, kios kaca di pasar bersinar samar di bawah cahaya bulan, seperti mengundang siapapun yang cukup berani untuk menantang rahasia kelamnya. Pagi berikutnya, Nur bangun lebih awal dari biasanya. Setelah menunaikan salat subuh dan berzikir dalam hening, ia menatap lantai kamar dengan tatapan kosong. Mimpi semalam masih membekas. Bukan hanya rasa takut, tapi juga sebuah dorongan. Dorongan untuk mencari kebenaran, meskipun itu berarti menyentuh kegelapan. Di dapur, Bu Fatimah tengah menanak nasi dan menyeduh teh. Kamu gak apa-apa, Nur? Malam tadi kamu kayak mengigau, tanya sang ibu sambil menyodorkan teh hangat. Nur tersenyum tipis. Aku harus kembali ke pasar, Bu. Tapi kali ini bukan cuma bantu dagang. Apa maksudmu? Nur menatap ibunya dalam-dalam. Aku mau tahu siapa sebenarnya Haji Wardojo. Pasar pagi itu lebih ramai dari kemarin, tapi masih jauh dari kata hidup. Para pedagang berwajah lesu. Beberapa terlihat seperti berjalan tanpa semangat, seolah tubuh mereka ada, tapi jiwa mereka entah di mana. Nur memperhatikan setiap kios yang tutup. Beberapa di antaranya masih penuh barang dagangan, ditinggal pemiliknya tanpa jejak. Di depan kios Wardojo, ia berdiri agak jauh. Ia perhatikan lantainya bersih, terlalu bersih. Tidak ada remah, tidak ada bekas kaki. Seolah kios itu disapu oleh sesuatu yang bukan manusia. Tak ada satupun lalat yang hinggap di makanan yang dipajang. Bahkan, sesekali ada buah-buahan yang bergetar sendiri, seperti bernafas. Nur berpindah ke kios tetangga. Seorang ibu tua sedang menyapu lantai. Permisi, Bu. Saya boleh nanya sesuatu? Tanya soal apa, Nak? Haji Wardojo. Ibu pernah lihat dia langsung? Ibu itu diam sesaat, lalu melirik ke kanan dan kiri. Setelah memastikan tak ada yang mendengar, ia berbisik. Dia jarang keluar. Biasanya cuma muncul waktu malam, habis Isya. Tapi katanya, kalau ada yang lihat matanya langsung, bisa kesurupan seminggu. Maksudnya matanya? Bukan seperti manusia. Orang bilang matanya bercabang, kayak ular. Dan suara dia itu, bukan suara orang tua. Nur mengangguk perlahan. Ada yang pernah coba konfrontasi? Pernah. Namanya Pak Imron. Pedagang kelontong. Dia berani ngomel soal kios Wardojo ke ketua RT. 2 hari kemudian dia jatuh dari tangga, lehernya patah. Ada yang bilang itu kecelakaan. Tapi saya tahu, itu bukan kecelakaan.
Percakapan itu cukup membuat bulu kuduk Nur meremang. Ia pamit lalu berjalan ke ujung lorong pasar, tempat kios paling belakang berada, area yang sudah lama kosong karena dianggap wingit. Di sana, ia menemukan sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Seonggok bangkai tikus hitam besar, tubuhnya kaku dan matanya melotot. Di sekelilingnya, ada lingkaran garam yang setengah terhapus. Bau menyengat tercium dari dalam kios tua di sampingnya. Nur membuka pintu kios yang setengah terbuka. Isinya gelap. Tapi ada sesuatu yang membuatnya menahan napas, jejak kaki kambing di atas lantai berdebu. Tapi ini bukan jejak kambing biasa. Kuku-kukunya tajam, dan ukurannya hampir sebesar telapak tangan manusia dewasa. Seketika itu juga, suasana di dalam kios berubah. Udara menjadi berat. Nur segera menarik diri keluar, menutup pintu perlahan, lalu membacakan surah Al-Falah sambil mundur. Malam itu, setelah memastikan ibunya tidur lelap, Nur mengenakan mukena putih dan keluar rumah dengan membawa sebotol air wudhu, tasbih, dan senter kecil. Ia kembali ke pasar dengan niat yang lebih kuat, menyelinap ke kios Wardojo dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat ia sampai. Pasar sunyi total. Angin berdesir kencang, menggoyangkan tirai kios-kios yang sudah tutup. Namun, kios Wardojo tetap terang benderang. Lampu di dalam menyala kekuningan, dan dari celah pintu, tampak sosok kurus tinggi berjalan mondar-mandir. Tapi anehnya, langkahnya tak bersuara, meski jelas kaki itu menyentuh lantai. Nur menahan napas. Ia mendekat, lalu mencari posisi untuk mengintip. Apa yang ia lihat membuat tubuhnya mematung. Di dalam kios, Haji Wardojo tengah berdiri di depan altar kayu yang dipenuhi bunga kamboja, dupa, dan sebuah baskom besar berisi cairan merah gelap. Di belakangnya berdiri sesosok makhluk tinggi besar, bertubuh manusia tapi berkepala kambing, tanduknya melengkung seperti sabit. Sosok itu menyodorkan seekor kambing kecil ke arah Wardojo. Dengan gerakan halus tapi dingin, Wardojo menyayat leher kambing itu dan menampung darahnya ke dalam baskom. Tiba-tiba, makhluk itu menoleh ke arah tempat Nur bersembunyi. Matanya merah menyala. Ada yang mengintip, suaranya serak, seperti batu digerus. Nur terjatuh ke belakang. Senter kecilnya terlempar, menyala di tanah. Kios kaca bergetar. Pintu mulai terbuka perlahan. Nur menggenggam tasbih dan mulai melafalkan ayat kursi dengan suara bergetar. Angin berhenti. Langkah di dalam kios terhenti. Lalu, senyap. Nur mengambil senter dan berlari tanpa menoleh ke belakang. Nafasnya terengah-engah saat tiba di depan gerbang pasar. Tapi sebelum benar-benar keluar, ia menoleh sekali lagi. Kios kaca itu kembali gelap. Seolah tak pernah ada kejadian apa-apa. Sesampainya di rumah, Nur langsung bersujud. Tangisnya pecah dalam doa. Ya Tuhan, jika benar ini pesugihan, jangan biarkan orang-orang kecil menjadi tumbalnya. Berikan aku kekuatan untuk melawannya. Dan saat ia bangkit, sebuah suara lembut muncul di benaknya, bukan dari luar, tapi dari dalam dada. Kembalilah ke pesantren. Minta izin kepada sang guru. Karena ini bukan pertarungan dunia semata, tapi juga langit dan neraka yang terlibat di dalamnya. Langit pagi masih diselimuti kabut tipis ketika Nur Azizah tiba kembali di pondok pesantren Al-Muhibbin. Hatinya berat, matanya sembab, dan langkahnya lelah. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang kini lebih kuat dari ketakutannya, tekad. Pondok yang berada di kaki bukit itu masih tenang, dihiasi suara murattal dari musyalah kecil. Udara segar menusuk hidung, kontras dengan bau anyir pasar yang masih membekas di pikirannya. Nur berjalan cepat melewati barisan kamar santri dan langsung menuju kediaman Kiai Maulana, pengasuh pesantren yang juga dikenal memiliki ilmu laduni dan karomah luar biasa. Di serambi rumah kayu itu,
Kiai Maulana sudah duduk bersila, seolah telah menunggu. "Kamu datang dengan hati terbakar, Azizah," ujar sang kiai pelan. Nur langsung bersimpuh dan mencium tangannya, menahan air mata yang nyaris tumpah. "Kiai, saya lihat sendiri. Itu bukan manusia biasa. Haji Wardojo, dia bukan sekadar pedagang. Dia menumbalkan makhluk hidup. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Saya merasa saya harus melakukan sesuatu." Kiai Maulana mengangguk lambat. "Aku sudah mencium aroma pesugihan dari tempat itu sejak lama. Tapi tempat itu berada di bawah pengaruh makhluk yang tak bisa disentuh tanpa restu dari langit. Kau berani menyentuhnya, Azizah. Dan itu artinya, kau telah membuka pintu perang. Saya tidak takut, Kiai. Tapi saya tidak tahu harus bagaimana." Kiai Maulana menatapnya dalam-dalam. "Berarti ini waktunya." Ia berdiri, mengambil sebatang tongkat kayu dari pojok ruangan, lalu memanggil seorang santri untuk mengambil sesuatu dari dalam lemari besi. Sebuah bungkusan kain berisi azimat, segenggam garam bersih, dan secari kertas bertuliskan huruf Arab gundul yang tak bisa dibaca oleh mata biasa. "Ini warisan dari guruku. Dulu digunakan untuk melawan makhluk penunggu jembatan tua di Jawa Timur. Sekarang aku serahkan padamu." Nur menerima bungkusan itu dengan tangan bergetar. Ia merasa beban berat sekaligus kekuatan mengalir dari benda-benda tersebut. "Tapi ingat," lanjut Kiai Maulana, "melawan pesugihan bukan hanya perkara keberanian. Kau akan menghadapi ilusi, tipuan, dan rasa putus asa yang paling dalam. Tapi selama zikirmu tidak putus, dan keyakinanmu tetap teguh, mereka tidak bisa menyentuh jiwamu." Nur mengangguk. "Apa yang harus saya lakukan, Kiai?" "Tirakat. 3 malam. Puasa mutih. Zikir malam. Setelah itu, kau akan tahu kapan saatnya menyerang." 3 malam berlalu dalam hening dan ujian berat. Nur mengunci diri di ruang khusus di pondok. Ia hanya makan nasi putih tanpa lauk, minum air sumur, dan setiap malam duduk dalam zikir panjang hingga subuh. Di malam pertama, ia diserang rasa kantuk luar biasa, seolah ada kekuatan yang ingin menenggelamkannya dalam tidur panjang. Tapi ia tetap terjaga, menggenggam tasbih erat sambil membaca ayat kursi ratusan kali. Di malam kedua, ia mulai mengalami penglihatan. Bayangan Wardojo muncul di dinding, menertawakannya dengan tawa melengking, memperlihatkan pedagang-pedagang pasar yang disiksa dalam kegelapan. Nur gemetar, tapi ia tak bergeming. Ia hanya terus mengulang, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billah." Di malam ketiga, ia didatangi dalam mimpi oleh sosok wanita tua bersorban putih. Wajahnya bersinar dan suaranya menenangkan. "Waktu sudah dekat, Nur Azizah. Kau telah diberi kekuatan dari langit. Tapi ingat, yang kau lawan bukan cuma siluman, tapi juga keserakahan manusia. Kau harus membakar akar kejahatannya, bukan hanya cabangnya." Bagaimana caranya? Bacalah ayat-ayat ini saat malam Jumat. Siramkan air doa ke tanah kiosnya. Dan jangan takut saat dunia berguncang. Saat terbangun, Nur mendapati dirinya menggenggam secari kertas bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Bukan kertas mimpi. Kertas itu nyata. Basah oleh keringat dan air mata. Ia tahu, waktunya telah tiba. Pagi itu, Kiai Maulana memberkatinya dengan doa khusus. Jangan lawan dia dengan amarah. Lawan dengan cahaya. Cahaya dari langit tidak menyukai dendam. Nur mengenakan pakaian serba putih, membawa botol air doa yang sudah dibacakan 99 Asmaul Husna, tasbih kayu cendana warisan pondok, dan raja bertuliskan, Qul huwallahu ahad, di selembar kain kuning. Ia tak sendiri. Beberapa santri senior ikut mengiringi, namun hanya sampai gerbang pasar.
Sisanya, kau sendiri yang harus hadapi. Azizah, ucap Kiai Maulana terakhir kalinya. Malam Jumat itu, langit mendung. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Langkah Nur memasuki pasar disambut oleh kesunyian yang tidak normal. Semua kios tutup lebih awal, seolah sudah tahu akan ada sesuatu yang terjadi. Ia berjalan perlahan ke arah kios kaca milik Wardojo. Sesekali, langkahnya terasa berat, seperti menapak lumpur tak terlihat. Tapi ia tetap maju. Begitu sampai di depan kios, angin berhenti. Jam tangannya mati. Suara jangkrik lenyap. Nur membuka tutup botol air doa dan mulai memercikkan ke tanah depan kios. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah yang Maha Cahaya, segala kegelapan harus kembali ke asalnya. Lantai bergetar. Tiba-tiba, pintu kaca terbuka sendiri, pelan dan mencicit. Di dalam, Wardojo berdiri mematung, mengenakan jubah hitam, matanya menyala hijau, kulitnya bersisik, dan dari belakangnya, keluar siluman berkepala kambing yang bersuara berat. Kau bawa cahaya ke tempat ini? Nur melangkah maju, memegang tasbih dan membaca surah Al-Baqarah ayat 148-150 dengan lantang. Cahaya dari tangannya seperti meledak dan menyinari seluruh kios. Siluman ini tidak akan lagi menghisap darah orang-orang kecil. Siluman meraung. Wardojo menjerit dan tubuhnya mulai bergetar hebat, seolah dua makhluk dalam satu tubuh sedang bertarung dari dalam. Kalian tidak bisa memutus ikatan ini. Aku sudah memberi banyak, darah, daging. Mereka rela. Nur menatap langsung ke matanya. Tidak. Kau paksa mereka dengan ketakutan. Dan hari ini, ketakutanmu sendiri akan menelannya kembali. Nur mencipratkan sisa air doa ke arah siluman. Makhluk itu menjerit dan mulai terbakar dalam cahaya. Tubuh Wardojo ikut melengkung, menghitam, dan ambruk ke lantai, menghantam altar sesajen yang langsung meledak dalam api putih. Langit menggelegar. Pasar seperti diguncang gempa kecil. Tapi tak lama, semuanya hening kembali. Kios kaca Wardojo hancur, menyisakan puing dan lubang hangus di lantainya. Nur berdiri sendirian, tubuhnya goyah, namun matanya tetap menatap langit. Pasar kembali sepi. Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan karena bingung. Kios megah milik Haji Wardojo yang semula berdiri kokoh di tengah-tengah lorong pasar kini hanya menyisakan puing hitam dan lubang menganga. Tak ada api, tak ada ledakan keras, tapi bekas hangusnya nyata. Orang-orang mulai berbisik, Azizah dari pesantren yang menghancurkan pesugihan itu. Nur menolak semua panggilan pahlawan. Ia hanya mengatakan, yang saya lakukan cuma karena Allah. Tapi diam-diam, ia tahu perjuangannya belum selesai. Sore itu, di rumah, Bu Fatimah sedang memasak saat seekor burung gagak menabrak jendela dapur dan mati seketika. Nur segera keluar dan menyadari, pertarungan belum benar-benar selesai. Matahari tenggelam dengan cepat, dan udara berubah lebih dingin dari biasanya. Hati Nur kembali gelisah. Ia merasa diawasi. Malam pun tiba. Nur mengambil wudhu, lalu duduk membaca Al-Quran di kamar. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Pintu rumah tiba-tiba terbuka sendiri. Angin kencang menyeruak ke dalam. Bu Fatimah berteriak dari dapur, panci rebusannya tumpah sendiri, dan rempah-rempah di rak jatuh berserakan. Dari atap terdengar suara seperti cakaran kuku. Nur berlari memeluk ibunya. Bu, baca ini cepat. Nur menyerahkan potongan kertas bertuliskan ayat Al-Kahfi. Tak lama kemudian, kaca jendela pecah, seekor burung besar berwarna hitam pekat, matanya merah menyala, menerobos ke dalam rumah lalu melayang-layang sambil mengeluarkan suara seperti tangisan bayi. Nur menggenggam tasbih dan berdiri menghadangnya. Kembalilah ke asalmu.
Aku bukan siapa-siapa, tapi Tuhanku Maha Perkasa. Burung itu menukik ke arah Nur, tapi tepat saat itu ia mengangkat tangan dan membaca surah Al-Mulk ayat pertama. Cahaya menyilaukan keluar dari bibirnya, dan burung itu menjerit, meledak menjadi debu hitam. Namun belum sempat bernapas lega, lantai rumah tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba, seekor ular besar muncul dari bawah papan rumah. Lidahnya menjulur panjang, bersisik hitam keperakan. Bu Fatimah pingsan. Nur memeluk ibunya, memejamkan mata, dan membaca zikir nafi itsbat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ular itu mendesis dan mengelilingi mereka, tapi tak berani mendekat lebih jauh. Ia merayap keluar rumah dan lenyap begitu saja ke arah pasar. Keesokan harinya, Nur mendatangi ketua pasar, Pak Lurah, dan tokoh masyarakat. Ia menceritakan bahwa walau Haji Wardojo sudah binasa, kekuatan yang ia bawa belum musnah sepenuhnya. Bukan hanya satu siluman yang dikawalnya, tapi jaringan. Ada dukun, makelar, dan orang-orang tamak yang ikut merawat kekuatan itu, ujar Nur. Pak Lurah terlihat gugup. Kamu maksud, masih ada yang meneruskan pesugihan itu? Ada. Dan saya rasa mereka sedang marah karena kehilangan induknya. Mereka akan menyerang balik. Beberapa pedagang yang dulu takut, kini mulai membuka suara. Ada yang mengaku sering mendapat mimpi buruk sejak kios Wardojo hancur. Ada pula yang melihat sosok perempuan berpakaian pengantin mondar-mandir di lorong pasar saat malam. Nur mengajak mereka untuk mengadakan pengajian besar-besaran di pasar. Kita lawan balik. Tapi bukan dengan kekerasan. Kita serang mereka dengan cahaya. Malam Jumat berikutnya, pasar diterangi lampu-lampu minyak dan lentera kecil. Santri-santri dari pesantren datang, bersama tokoh agama dan masyarakat. Mereka menggelar pengajian di tengah pasar, tempat yang dulunya menjadi pusat kekuatan siluman. Saat ayat-ayat suci mulai dikumandangkan, angin tiba-tiba berhenti. Para pedagang mulai menangis satu persatu, seolah ada beban yang tiba-tiba runtuh dari pundak mereka. Nur, berdiri di depan puing kios Wardojo, membaca surah Yasin. Tiba-tiba, dari arah barat pasar, terdengar raungan keras. Sosok perempuan berambut panjang dengan gaun putih lusuh muncul dari balik kios. Wajahnya rata, matanya menghitam. Ia berjalan perlahan ke arah pengajian, disusul oleh bayangan hitam lain yang menyerupai manusia tetapi bergerak seperti lipan. Beberapa pedagang mundur ketakutan. Tapi Nur berdiri tegak. Kita sudah cukup lama hidup dalam bayangan. Hari ini kita buka semuanya. Ia membacakan Asmaul Husna satu persatu dengan suara lantang. Kiai Maulana yang hadir di sisi kanan pasar ikut berseru. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nimal maula wa nimal nasir. Cahaya dari lentera-lentera mulai berpendar lebih terang. Sosok perempuan itu menjerit, lalu terbakar dalam api tak terlihat. Bayangan-bayangan menguap seperti kabut diterpa matahari. Satu persatu makhluk yang mencoba mengganggu, hancur. Pagi harinya, pasar terasa seperti baru lahir. Burung kembali berkicau. Udara wangi. Para pedagang membuka lapak dengan senyuman. Anak-anak bermain tanpa takut. Namun, di sudut pasar yang sepi, Nur melihat seseorang berdiri. Seorang pria muda dengan wajah familiar, anak dari Haji Wardojo. Ia menatap Nur, lalu berbalik dan menghilang ke lorong belakang. Nur mengepalkan tangan. Perang belum usai. Tapi aku takkan mundur. Beberapa minggu telah berlalu sejak pengajian besar itu digelar. Pasar kembali hidup, para pedagang mulai tersenyum lagi, dan langit di atas lorong-lorong yang dulu suram kini terasa lebih terang. Namun, bagi Nur Azizah, kedamaian ini belum sepenuhnya utuh. Bayangan pria muda, anak dari Haji Wardojo,
terus menghantui pikirannya. Siapa dia sebenarnya? Dan apakah dia juga terlibat dalam jaringan kegelapan yang selama ini menggerogoti pasar? Suatu pagi, Nur mendengar kabar bahwa kios paling ujung pasar, yang dulu tak pernah terpakai, telah dibeli oleh seorang pria muda. Kios itu dibersihkan, dicat ulang, dan mulai ramai oleh pembeli meski belum ada yang tahu apa yang dijual. Nur mendatangi lokasi. Dari kejauhan, ia melihat pemilik kios berdiri di balik etalase, mengenakan kemeja putih rapi dan peci hitam. Wajahnya bersih, tapi sorot matanya kosong. Nur menghampirinya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab pria itu, tersenyum kecil. "Kamu anak Haji Wardojo, kan?" Ia menunduk sejenak, lalu mengangguk. "Nama saya Seno." "Ya, saya anaknya." "Kau tahu apa yang ayahmu lakukan di tempat ini?" "Saya tahu. Saya lihat semuanya. Saya bahkan pernah disuruh bantu menyiapkan sesajen." "Lalu kenapa kamu kembali ke sini?" "Karena saya ingin menebus dosa-dosanya." Seno menarik napas dalam-dalam. "Saya tidak seperti ayah saya, Mbak Nur. Tapi ada yang masih mengejar saya, makhluk itu tak mau lepas. Saya terus bermimpi digigit, ditarik, dan disuruh meneruskan perjanjian." Nur melihat ke dalam kios. Tidak ada barang, tidak ada rak, hanya sebuah meja kosong dan sajadah terbentang. "Saya ingin kios ini jadi tempat ngaji," lanjut Seno. "Tempat orang-orang pasar bisa belajar agama, ngaji, zikir, tanpa takut." Nur diam beberapa saat, lalu mengangguk. "Kalau kau serius, kita bisa bantu." Tapi malam itu, Nur merasakan hawa ganjil lagi. Angin di belakang rumah membawa aroma amis yang ia kenal. Ketika ia keluar ke halaman, ia melihat bayangan besar melayang di atas atap pasar. Matanya merah menyala, lebih besar dari makhluk sebelumnya. Sebuah bentuk kebencian murni, bukan hanya makhluk pesugihan, tapi arwah perjanjian yang belum putus. Kiai Maulana datang keesokan harinya setelah Nur mengirim pesan. Wajah sang kiai lebih serius dari biasanya. "Azizah, ini adalah sisa kekuatan terakhir yang ditanam oleh ayahnya. Ia tinggalkan warisan, bukan harta, tapi perjanjian." Nur menggenggam tasbihnya. "Apa yang harus saya lakukan?" "Kita harus putuskan ikatan itu malam ini. Tapi hanya orang yang punya hubungan darah yang bisa melakukannya." Nur langsung teringat pada Seno. Malam Jumat kembali datang. Di tengah pasar, pengajian kecil digelar. Nur, Kiai Maulana, dan para santri mengelilingi kios Seno yang kini kosong. Seno berdiri di tengah lingkaran, memegang rajah yang diberikan Kiai. "Baca ini, dan jangan berhenti. Apapun yang terjadi, jangan buka matamu." Zikir pun dimulai. Langit tiba-tiba bergemuruh. Bayangan besar muncul di atas kios. Tanduknya melengkung seperti bulan sabit. Suaranya bergaung. "Wardojo telah aku kawal. Anaknya milikku." Seno mulai gemetar. Darah keluar dari hidungnya. Nur menggenggam tangan Seno, membacakan ayat kursi keras-keras. "Allahu la ilaha illahuwa." Makhluk itu menjerit, lalu turun dan menyerbu arah mereka. Tapi sebelum sempat menyentuh tanah, cahaya besar turun dari langit, menghantam tubuhnya. Sosok itu meledak dalam cahaya, melolong seperti ribuan serigala terbakar. Tanah bergetar, dan udara mendadak sunyi. Seno roboh ke tanah. Nur segera mendekapnya. Kiai Maulana membacakan doa-doa penutup. Malam itu, ikatan perjanjian pesugihan akhirnya terputus. Pagi harinya, pasar kembali cerah. Lebih dari sebelumnya. Ibu-ibu tertawa, anak-anak berlari.
Kioseno menjadi musyalah kecil tempat para pedagang bisa beribadah dan mengaji. Di pintunya tertulis, "Rumah cahaya, disinilah terang pernah melawan gelap." Nur kembali ke pesantren. Ia tak meminta nama, tak menginginkan pujian. Tapi kini, para pedagang memanggilnya Azizah Pasar, simbol cahaya di tengah godaan dunia yang hitam. Dan dari kejauhan, di setiap lorong yang pernah gelap, ada suara langkah kecil. Bukan bayangan, tapi harapan. Tamat.